Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dhalul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam fima rawahul Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Saudara-saudaraku sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah saat ini kita masih berada di bulan yang penuh berkah, di bulan yang memiliki keistimewaan yang sangat banyak, bulan penuh kesabaran, bulan penuh pembiasaan amal soleh dan kebaikan, bulan yang di dalamnya Allah bukakan pintu surga dan di dalamnya ditutup pintu neraka, dan juga bulan yang di dalamnya dibelenggunya syaitan-syaitan yang biasa menggoda orang-orang, terutama orang-orang yang berada dimanapun, tak terkecuali orang-orang yang beriman. Oleh karenanya hendaklah kita merasa senang ketika kita masih diberikan usia oleh Allah SWT ada dalam bulan yang penuh kemuliaan ini. Sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, dalam pembukaan tadi saya bacakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan milik Allah lah nama-nama yang baik, fad'uhu biha, oleh karenanya panggillah Allah itu dengan menggunakan nama-nama yang baik tersebut. Wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah, jangan diikuti orang-orang yang menyimpang dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-ayah. Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha sempurna, memiliki nama-nama yang baik dan memiliki sifat-sifat yang tinggi. Dan alhamdulillah banyak manusia yang sudah membiasakan membaca al-asmaul husna ini, nama-nama yang baik ini. Nama-nama yang baik yang Allah miliki betapa banyak jumlahnya, tidak terhitung jumlahnya. Di dalam Al-Quran banyak nama-nama yang Allah sebutkan sendiri. Biasanya di ujung-ujung ayat, Wallahu ghafurur rahim misalkan, Wallahu alimun hakim, dan lain sebagainya. Di dalam riwayat yang diterima oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik yang jumlahnya 99. Barang siapa yang menghafalkan 99 nama yang baik itu, berikut paham dengan artinya, berikut paham dengan konsekuensinya, maka dia akan masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang Allah sebutkan di dalam hadis yang tadi, bahwa Allah memiliki 99 nama, itu menunjukkan betapa banyaknya dan tidak menentukan jumlah yang tepatnya 99. Bahkan bisa jadi jumlahnya itu melebihi angka yang sudah disebutkan. Karena di dalam nama yang 99 di dalam Al-Quran ada innallaha syakirun alim. Kata syakir dalam yang 99 tidak disebutkan. Padahal itu jelas-jelas nama Allah Subhanahu wa taala.
Artinya 99 yang dalam redaksi hadis tadi itu merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang terhitung banyak. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad berdoa kepada Allah dengan menyebutkan rincian nama-nama Allah tidak mengikuti jumlahnya. Saking banyaknya, bisa jadi melebihi 99. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam salah satu doanya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahmad ini merupakan pendiri dari mazhab Hambali. Kedudukannya itu para ahli fikih dimulai dari Nu'man ibn Thabit atau yang dikenal dengan panggilan atau kunyah Abu Hanifah yang lahir di tahun 8 Hijriah, itu pemukanya dari ahli fikih ya. Imam Hanafi atau Abu Hanifah ini dia merupakan imamul mujtahidin, merupakan pemukanya para mujtahid. Kemudian banyak murid-muridnya, dan di antara muridnya mengajarkan kepada sosok manusia yang hebat yang bernama Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini lahir di tahun 94 Hijriah. Dan beliau ini memperoleh ilmu yang cukup banyak dari muridnya Abu Hanifah rahimahullahu taala. Dan Imam Malik ini bergelar sebagai Imamu Daril Hijrah, merupakan imamnya penduduk Madinah pada saat itu. Ahli fikih yang kedua ini yang bernama Malik bin Anas, dia adalah pemuka madhab Maliki. Jadi ada ya nisbah yang disandarkan kepada namanya sendiri, yaitu Malik, sehingga jadi madhabnya madhab Maliki. Kemudian dari madhab Al-Imam Malik ini memiliki murid yang cukup banyak, diantaranya murid yang cukup ternama, dan murid yang ternama ini menjadi pemuka madhab berikutnya, madhab Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini merupakan pemuka madhab Syafi'i, dan dia merupakan orang yang luar biasa, orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang sehingga dengan kecerdasannya dia memiliki banyak sekali murid. Di antaranya adalah murid Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ini yang meriwayatkan hadis nanti yang saya sebutkan. Imam Syafi'i dia berguru secara langsung kepada Imam Malik. Kemudian Imam Malik berguru kepada muridnya Abu Hanifah. Kemudian Al-Imam Syafi'i punya murid yang luar biasa namanya Ahmad bin Hambal, atau yang lebih dikenal dengan madhab Hambali. Ahmad bin Hambal ini merupakan pemukanya. Ini adalah orang-orang yang luar biasa. 4 orang ini merupakan representatif perwakilan dari umat Islam yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga dari 4 orang ini banyak orang yang mengambil ilmu dan menyebarkan ilmu dari mereka semua. Nah, Imam Syafi'i digelari sebagai Nasirus Sunnah, sebagai penolong sunnah. Ketika bertebarannya orang-orang yang menyandarkan kebenaran kepada akal pikiran tanpa berpikir terhadap suatu hadis, tanpa berpikir kepada suatu ketentuan syariat, maka Imam Syafi'i dia muncul untuk mengembalikan masyarakat yang pada umumnya sudah mulai menganggap benar terhadap rasio pemikiran. Maka disebut sebagai Nasirus Sunnah, penolong as-sunnah. Dia adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian dari muridnya ini, Imam Ahmad bin Hambal, dia bergelar sebagai Imamu Ahli Sunnati wal Jamaah. Dia merupakan imam dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Sebab karena beliau mendapatkan ilmu dari Imam Syafi'i dan memiliki kecerdasan yang luar biasa, sampai di dalam sejarah disebutkan bahwa Imam Ahmad bin Hambal ini menghafal hafidho alfi hadisin, menghafal 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hambal membuat suatu buku yang membahas tentang hadis-hadis Nabi yang dijadikan rujukan oleh umat Islam dunia, yaitu kitab Musnadul Imam Ahmad bin Hambal. Ya, jadi jumlahnya yang cukup banyak, maka Imam Ahmad ibn Hambal ini menjadi sosok yang inspiratif buat orang-orang yang hidup setelahnya, sehingga dari Imam Ahmad bin Hambal ini banyak murid-murid yang belajar kepada beliau. Di antaranya adalah yang terkemuka sosok
ulama besar yang menjadi panduan setiap umat Islam dunia, yakni yang bernama Muhammad bin Ibrahim Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah yang lebih dikenal dengan Al-Bukhari. Imam Bukhari ini merupakan orang yang bukan orang Arab, dia berada di wilayah Asia Tengah, dia berada di wilayah Uzbekistan kalau sekarang ya. Imam Bukhari ini adalah sosok orang yang belajar ilmu yang sangat banyak, belajar dari gurunya Ahmad bin Hambal, dan beliaulah yang pertama kali mengkodifikasi hadis atau mentadwin, membuat pembukuan tentang hadis, sehingga buku yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari ini merupakan rujukan utama setelah Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena beliau Al-Imam Al-Bukhari dalam riwayat sebagai orang yang luar biasa. Dalam keterangan sejarah disebutkan hafal jutaan hadis, ribuan hadis. Al-Imam Bukhari dalam sebuah sejarah disebutkan hafal 100.000 hadis yang sahih dengan sanadnya lengkap. Kemudian hafal 200.000 hadis yang dhaif dengan sanadnya lengkap. Luar biasa. Al-Imam Bukhari bukunya dijadikan pegangan, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, kembali lagi bahwa Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali ini, beliau pernah menyebutkan terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Rasulullah SAW berdoa dalam salah satu redaksinya, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Kemudian as'alukallahumma bikulli ismin huwalak. Nah, di situ, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan segala nama yang engkau sebutkan sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama yang mulia di dalam Al-Qur'anul Karim betapa banyak. Sebagai contoh tadi saya sebutkan biasanya di akhir-akhir ayat, wallahu ghafurur rahim. Innallaha alimun hakim. Ya, dan lain sebagainya. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Nah, itu banyak. Allah Subhanahu wa taala menentukan namanya yang tiada terbatas. Kemudian melanjutkan Rasulullah SAW dari doanya itu, au anzaltahu fi kitabik. Jadi Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, yang telah engkau sebutkan nama yang mulia, yang tinggi itu oleh dirimu sendiri ya Allah. Kemudian atau kami memohon kepadamu ya Allah dengan nama-nama yang telah engkau turunkan di dalam kitab sucimu yang kami jadikan pegangan kitab suci itu. Au allamtahu ahadan min khalqik, dan kami memohon kepadamu dengan nama-nama yang khusus kau ajarkan kepada orang-orang pilihanmu. Di antara mereka adalah para nabi, terkhusus Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dalam beberapa riwayatnya menyebutkan Allah memiliki nama termasuk yang tadi, inna lillahi tis'atan wa is'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafal 99 nama tersebut dengan terjemahnya dan konsekuensinya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Kemudian disebutkan di dalam hadis tersebut, ini yang paling penting, awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Nah, aku meminta kepadamu dengan perantaraan namamu yang baik, yang khusus engkau sendiri tidak menyampaikannya kepada orang lain. Artinya ista'sarta bihi fi ilmil ghaib, engkau menyimpannya itu di pembendaharaan yang gaib. Artinya tidak diketahui oleh siapapun, tidak diturunkan di dalam Al-Quran. Ada nama-nama Allah yang mulia luar biasa, nama-nama Allah yang agung, nama-nama Allah yang baik. Tuh, apa isi doanya? Antaj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi. Minta kepada Allah agar dijadikan Quran itu sebagai penyejuk hati. Wa jalaa'a huzni, dan sebagai penghilang kesedihan. Wa dhahaba hammi wa ghammi, dan dijadikan sebagai penghapus, penggubur, pengusir segala macam kegelisahan dan kegundahan aku. Jadi Rasulullah SAW berdoa dalam riwayat Imam Ahmad itu seperti itu. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, an taj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Allah dipinta oleh kita selaku manusia, termasuk oleh Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling sempurna,
dipinta Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan Al-Qur'an itu sebagai penerang hati dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat mulia ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an, terkait dengan nama-nama Allah yang banyak itu saya tidak sampaikan satu persatu karena waktu yang sangat terbatas. Saya akan menyampaikan beberapa nama yang Allah miliki yang ada di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Riwayat ini merupakan riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Imam Muslim ini adalah kedudukannya sebagai ahli hadis yang menulis kitab sahih yang kedudukannya di bawah Sahih Al-Bukhari, yang bernama Imam Muslim ini Abul Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Imam Muslim ini bernama lengkap sebagai namanya Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Dia berasal dari orang Naisabur yang sekarang tempatnya di sekitar Iran, ya, di sekitar Irak. Dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala secara tersirat memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang diantaranya adalah Al-Adl. Sering kita dengar nama Al-Adl ini. Kemudian Al-Hadi, kemudian Ar-Razzaq, kemudian Ghafir, Ghaffar wa Ghafur, kemudian kata Qawiyun, kemudian Aziz, kemudian Ghaniyun, Mughniyun. Dan nama-nama itu yang ada di dalam hadis ini akan kita kupas sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari hadis yang akan disampaikan berikut ini. Riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW bersabda, "Fima yarwihi an rabbih." Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yang diucapkannya merupakan secara makna dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih dikenal dengan hadis qudsi. Jadi hadis itu ada dua, ya. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis itu pembagian secara sandaran ucapannya ada dua. Yang pertama disebut dengan hadis nabawi. Hadis nabawi itu adalah ucapan-ucapan yang asli dari Rasulullah SAW, tidak disandarkan kepada yang lainnya kecuali kepada beliau SAW. Yang pertama adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW namun disandarkan kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan dengan lisannya tentang makna-makna yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi hadis qudsi dan hadis nabawi. Dan hadis itu sendiri bermakna atau memiliki definisi segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik ucapan, baik perbuatan, maupun takrir Nabi Muhammad SAW, atau segala hal yang terkait dengan penjelasan biografi SAW sebelum dan setelah hijrah, termasuk penjelasan tentang sifat-sifat akhlak beliau, termasuk penjelasan tentang sifat-sifat fisik beliau dan lain sebagainya. Jadi setiap hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu merupakan yang disebut dengan hadis. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis qudsi, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama." Wahai hamba-hambaku, sungguh telah kuharamkan kezaliman itu atas diriku, dan juga aku haramkan kezaliman itu tersebar di antara kalian, oleh karenanya kalian janganlah berbuat zalim. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tentang perbuatan zalim. Dalam ayat banyak disebutkan, wa ma kanallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Adapun reaksi yang Allah berikan berupa teguran, baik itu siksaan maupun yang lainnya atau ujian, maka itu hanya sebuah reaksi saja dari kesalahan manusia, kesalahan hamba itu sendiri. Sementara Allah Subhanahu wa taala Al-Adl adalah hamba yang memiliki sifat adil. Adil ini lawannya zalim, dan zalim ini Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ketika Allah haramkan zalim, berarti Allah menganjurkan dan mewajibkan tentang adil atau adil. Dalam hadis itu disebutkan, aku telah mengharamkan kezaliman untuk diriku, dan aku juga telah mengharamkan kezaliman untuk tersebar di antara kalian, fala tadzalamu. Oleh karenanya janganlah kalian semuanya saling menzalimi satu sama lain. Jangan saling menzalimi. Zalim itu apa? Zalim itu adalah berbuat aniaya atau bersikap, berkata terhadap orang lain yang dapat menyakiti orang lain. Itu zalim. Bersikap baik itu dengan menyakiti secara tidak langsung maupun secara fisik terhadap orang lain tidak boleh. Jangankan terhadap orang yang beriman atau orang yang Islam,
kepada yang lain pun tidak boleh, bahkan kepada makhluk sekalipun tidak boleh, kepada hewan, kepada tumbuhan, maka kedzaliman itu dilarang. Kenapa? Karena kedzaliman ini adalah sesuatu yang akan merepotkan pelakunya kelak di hadapan Allah SWT. Jadi zulumatu yaumil qiyamah, kedzaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Maksudnya adalah segala tindakan kedzaliman maka akan menyebabkan kegelapan di akhirat, artinya dia tidak mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Zalim itu bisa dilakukan oleh siapapun. Ada kedzaliman yang dilakukan oleh orang-orang dekat, dari suami kepada istrinya, dari istri kepada suaminya, seorang ayah kepada anaknya, seorang ibu kepada anaknya, seorang anak terhadap orang tuanya, baik ayah maupun kepada ibunya, seorang guru terhadap muridnya, seorang teman kepada temannya. Itu kedzaliman itu bisa. Sehingga kedzaliman itu diupayakan diminimalisir. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita berikan berupa sikap, jangan ada unsur kedzaliman. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang secara langsung, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kedzaliman itu haram juga tersebar di antara kalian. Berarti Allah Subhanahu wa taala al-adl. Yang kedua, dalam hadis itu disebutkan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu. Tiap-tiap di antara kalian hakikatnya adalah tersesat. Artinya tidak tahu apa-apa. Artinya dia tidak mengetahui kebaikan. Tersesat. Ketika tersesat, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-hadi di situ. Al-hadi. Al-hadi itu maha memberikan petunjuk. Dari kata hada yahdi hidayatan. Hada yahdi hidayatan artinya memberikan petunjuk. Mungkin banyak manusia yang lupa bahwa setiap orang Islam sudah dilatih sejak kecil sampai menjelang wafat mengucapkan permintaan hidayah kepada Allah minimal dalam sehari 17 kali. Dalam setiap rakaat menyebutkan dalam surat Al-Fatihah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kata ihdi, ya Allah tunjukilah kami as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Artinya minta diistiqomahkan agar senantiasa berada di dalam jalur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Kalau Anda paham bahwa hidayah itu sangat mahal, Anda akan membelinya dengan apapun. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa jangankan orang yang mendapatkan hidayah, orang yang memberikan peluang orang lain mendapatkan hidayah, itu pun akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa dari Allah. La'an yahdiyallahu bika rajulan wahida. Benar-benar seseorang yang memberikan peluang orang lain mendapatkan hidayah, khairun laka minad dunya wa ma fiha. Lebih baik orang tersebut dari dunia dan isinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan khairun laka min humurin na'am. Maka orang yang memberikan peluang hidayah kepada orang lain dengan apapun wasilahnya, dengan apapun sarananya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah berupa kebaikan dunia dan isinya, atau berupa harta yang termahal, yaitu unta merah. Pada saat itu unta merah itu merupakan harta yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang mungkin sekarang menyebutnya crazy rich, ya. Crazy rich itu adalah orang yang super kaya. Orang yang super kaya itu memiliki unta yang merah pada saat itu, pada saat Rasulullah SAW. Nah, disebutkan tiap-tiap umatku atau tiap-tiap manusia itu hakikatnya mereka adalah tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang telah aku berikan hidayah. Fastahduni, oleh karenanya mintalah hidayah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ahdikum, maka kami akan memberikan hidayah. Aku akan memberikan hidayah kepada orang yang meminta hidayah kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-adil, sifat adil. Yang kedua memiliki sifat al-hadi, maha memberi hidayah. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat atau memiliki nama ar-razzaq, maha memberikan rezeki. Di dalam Al-Qur'an, di ayat yang pertama surat Al-Fatihah dan di pembuka-pembuka surat yang lainnya disebutkan secara jelas Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Bismillahi, nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Allah Ar-Rahman ini, Allah yang memiliki nama Ar-Rahman ini artinya pengasih, maha mengasih kepada siapapun, baik itu beriman ataupun tidak, dikasih semuanya. Mungkin para hadirin yang berbahagia bisa menyaksikan orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah baca Quran, tidak pernah dekat dengan agama, tapi hartanya banyak, itu luar biasa. Banyak sekali orang yang dipersaksikan oleh kita seperti itu. Dan Allah tidak pelit, siapapun dikasih rezekinya, siapapun. Tapi kalau Rahim, Allah hanya memberikan kepada orang-orang yang hatinya memiliki keimanan. Jadi Ar-Rahman untuk setiap makhluk,
memberikan segala yang dibutuhkan. Ar-Rahim, hanya untuk makhluk-makhluk yang pantas diberikan kasih sayang oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat Ar-Razzaq ini dalam hadis ini disebutkan, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Tiap-tiap di antara kalian adalah orang yang lapar, tidak memiliki makanan sedikit pun, kecuali orang-orang yang aku takdirkan dia diberikan makanan. Jadi hakikatnya apa yang kita makan, apa yang kita miliki berupa makanan, kebutuhan-kebutuhan primer kita, hakikatnya bukan tangan kita yang memberikan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan pelantaraan Anda mungkin sukses dari usahanya, Anda karena mendapatkan takdirnya, tapi tetap ketetapannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu harus diyakini bahwa merupakan hasil dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil dari tangan kita. Jangan menjadi orang seperti yang Qarun ya. Ketika orang memujinya, Qarun itu enak, banyak hartanya, sampai di tiap tempatnya memiliki harta. Tapi Qarun menjawabnya, innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan ini karena ilmu kecerdasan saya. Itu orang yang sombong. Padahal harusnya hada min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika memahami itu, maka apa yang kita makan, apa yang kita minum, maka dia akan menjadi pahala bagi dia. Ketika masuk ke dalam perutnya, jadi pahala bagi dia. Disebutkan di dalam hadis tersebut, tiap-tiap di antara kalian lapar kecuali orang yang aku berikan makan. Pastat imuni, oleh karenanya kalian mintalah kepada aku kebutuhan primer makan dan minum kalian. Ut'imkum, maka aku akan berikan kepada kalian. Jadi minta dulu kepada Allah, ya Allah, ya Razzaq, wahai pemberi rezeki, aku sekarang membutuhkan kebutuhan primer ini dan itu. Minta kepada Allah, Allah akan berikan. Kemudian di dalam hadis yang selanjutnya masih mengenai tentang Ar-Razzaq, wa kullukum arin, tiap-tiap di antara kalian adalah tidak memiliki pakaian sedikit pun, pakaian terkecil sampai terbesar. Baju yang kita pakai, celana yang kita pakai, topi yang kita pakai, mobil yang kita kendarai, rumah yang kita tinggali, hakikatnya itu bukan jerih payah tenaga kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap di antara kalian tidak memiliki apa-apa. Illa man kasautuhu, kecuali yang ditakdirkan olehku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang ditakdirkan diberikan kebutuhan sekunder itu dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastaksuni, oleh karenanya kalian jangan lupa banyaklah meminta kepada Allah untuk dipenuhi kebutuhan sekundernya. Ya Allah, aku sekarang agar tidak jauh dari hutang, aku meminta kepadamu agar kau berikan tempat tinggal yang nyaman buat aku. Luar biasa. Ya Allah, sekarang aku membutuhkan pakaian, semoga engkau berikan ya Razzaq kepadaku pakaian untukku dan istriku dan anak-anakku dan semua orang yang ada di sekitarku. Allah akan berikan. Pastaksuni, mintalah kalian pakaian kepadaku, aksukum, aku akan berikan pakaian kepada kalian sesuai dengan permintaan yang kalian butuhkan. Kemudian di dalam hadis tersebut dilanjutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Qawiyun. Allah Maha Kuat. Kekuatannya tidak dapat dilemahkan oleh siapapun, apalagi manusia yang Allah ciptakan. Manusia itu sangat kecil. Kekuatan apapun yang ada pada dirinya tidak mampu melemahkan kekuatannya Allah SWT. Kalau melemahkan kekuatan manusia lagi, dia bisa. Terlebih melemahkan yang bukan manusia, makhluk yang lain, dia bisa. Tapi untuk melemahkan kekuatan Allah tidak bisa sama sekali. Dalam hadis itu disebutkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Kalian tidak mampu memberikan madarat, memberikan penderitaan, memberikan rasa sakit kepadaku, kata Allah SWT. Tapi akulah ad-dar yang maha memberikan rasa sakit kepada siapapun. Allah adalah kuat. Innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan manfaat sedikit pun kepadaku. Allah saking kuatnya tidak perlu bantuan. Adapun ketika kita memohon bantuan kepada Allah, itu yakin bahwa Allah itu bukan berarti mau dibantu oleh kita, tapi kita meminta bantuan kepada Allah, Allah yang maha kuat. Jangan sampai ada pemikiran-pemikiran yang muncul dari orang-orang liberal, oh Allah itu miskin. Sebagaimana orang-orang dulu Yahudi menyebutkan begitu, Allah itu fakir, sehingga fakirnya ada aturan harus menyumbangkan harta, harus ini, harus itu, harus ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala agniya. Allah adalah zat yang maha sempurna, kekayaannya tidak pernah berkurang sedikit. Jadi Allah Qawiyun, Allah maha kuat, tidak mampu diberikan tekanan apapun, tidak mampu diberikan penderitaan apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis itu disebutkan, itu luar biasa, yang ini luar biasa.
innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua melakukan kesalahan di waktu malam dan di waktu siang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah orang-orang yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu manusia itu semuanya melakukan dosa baik malam maupun siang hari. Fastaghfiruni, oleh karena itu mintalah ampunan kepadaku, aghfir lakum, aku akan penuhi, aku akan tutupi kesalahanmu, dan bahkan aku akan ampuni segala dosa dan kesalahanmu. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita manusia yang lemah, bahwa kita manusia yang dapat tergoda oleh godaan syaitan, sehingga dengan godaan itu kita melakukan suatu kedurhakaan, kita minta kepada Allah agar diampuni kedurhakaan itu. Istighfarnya kita itu sudah harus diwajibkan. Jangankan kita, Rasulullah SAW keadaannya yang dijamin akan masuk surga, diampuni segala kesalahan dan kekurangannya. Rasulullah SAW setidaknya dalam satu hari berdoa kepada Allah meminta ampunan, beristighfar sebanyak 100 kali. Luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut, Allah memiliki sifat Ghafir, memiliki sifat Ghafur, memiliki sifat Ghaffar. Ghafir, Allah Maha mengampuni dari dosa yang dilakukan oleh manusia dengan jumlah sedikit. Ghaffar, Allah Maha mengampuni dari manusia kesalahan-kesalahan yang dilakukan yang berulang-ulang. Allah mengampuni. Ghafur, Allah mengampuni segala yang dilakukan oleh manusia yang dianggap dosa tapi umumnya menganggap tidak dosa. Sebagaimana contohnya para ulama, definisi dosanya berbeda dengan orang-orang awam. Orang awam itu suatu kedurhakaan yang jelas. Ketika dilakukan maka dia beristighfar kepada Allah. Maka kedurhakaan yang jelas itu dinyatakan suatu yang dilarang. Tapi para ulama rahimahumullahu ta'ala, mereka kadang-kadang memberikan definisi dosa untuk diri mereka itu. Ketika mereka lupa kepada Allah, maka itu dianggap dosa. Dia sedang berjalan, kemudian dia berpikirnya yang lain tidak berpikir Allah, dia memikirkan lupa. Maka itu Allah Al-Ghafur. Allah Maha mengampuni suatu dosa yang dilakukan oleh hamba dan umumnya menganggap itu tidak dosa. Jadi Allah Ghafir, ghafirid dzambi wa qabilit taub. Allah Maha mengampuni dosa dan penerima taubat. Ghaffar, innahu kana ghaffara. Allah adalah zat yang Maha mengampuni secara berulang dosa yang dilakukan oleh manusia. Wa innahu ghafurun rahimun. Dan Allah Maha Ghafur. Allah mengampuni segala sesuatu yang dianggap oleh seseorang dosa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni, Allah akan mengampuninya. Sahabat-sahabat sekalian, ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zat yang maha sempurna. Dengan kesempurnaannya tidak butuh keimanan seseorang sebetulnya. Allah menganjurkan orang beriman agar untuk dirinya baik nanti. Bukan berarti Allah menyuruh manusia bertakwa. Sebagai contoh takwa itu adalah kita berpuasa di saat hari ini agar Allah diuntungkan dengan puasa kita. Tidak. Di dalam hadis ini disebutkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum, kalau seandainya orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah, wa akhirakum, dan yang terakhir diciptakan oleh Allah, wa insakum, dan dari manusia yang diciptakan maupun jin yang diciptakan oleh Allah dari yang pertama sampai yang terakhir menjelang kiamat kelak, seandainya mereka berkumpul di suatu tempat dengan keadaan takwa yang luar biasa ketakwaannya, maka itu tidak bisa menambah sedikit pun ketakwaan mereka untuk Allah SWT. Artinya Allah Maha sempurna, Allah Maha Ghaniyun, Allah Maha kaya. Allah tidak butuh ketakwaan orang, tapi Allah memerintahkan takwa kepada manusia adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Kalau seandainya manusia yang pertama yang terakhir diciptakan berkumpul di satu tempat dalam keadaan bertakwa dengan sebaik-baik takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mazadu dzalika fi mulki syai'a. Mereka semuanya ketakwaannya tidak akan pernah menambah kekayaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Ghaniyun, tidak membutuhkan tambahan kekayaan. Kemudian di dalam hadis itu disebutkan juga, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum. Kalau seandainya manusia yang pertama diciptakan sampai yang terakhir diciptakan termasuk jin dan manusia berkumpul di suatu tempat dan mereka adalah para pendosa dengan dosa yang luar biasa besarnya, mana qasadzalika min mulki syai'a. Maka dosa yang mereka lakukan sedikit pun tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala.
Allah tidak akan terkurangi kekayaannya. Allah tidak akan direpotkan oleh dosa manusia. Oleh karenanya Allah melarang manusia agar tidak melakukan dosa, hakikatnya untuk mereka sendiri. Ketika mereka berbuat dosa, maka dia akan merugikan sendiri, bukan merugikan Allah Subhanahu wa taala. Mana qasadzalika min mulki syai'a, tidak akan pernah berkurang kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersifat, Allah memiliki nama Al-Ghani. Allah Maha Kaya, tidak terkurangi kekayaannya sedikit pun dengan apapun. Kemudian di dalam hadis itu disebutkan yang terakhir, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau seandainya manusia yang pertama kali diciptakan dan jin manusia yang pertama kali diciptakan ditempatkan di suatu tempat, dan tiap-tiap orang di tempat itu meminta kepada Allah agar dipenuhi kebutuhannya. Bayangkan manusia yang pertama diciptakan sampai yang terakhir diciptakan berkumpul di satu tempat meminta kepada Allah dengan permintaan yang beragam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka berkumpul dan aku berikan seluruhnya ke permintaan mereka, kebutuhan mereka aku penuhi semuanya, maka itu pun tidak akan pernah mengurangi kekayaan sedikit pun dari sisiku, kecuali hanya seperti ibarat sebuah jarum kecil. Silakan para bapak, para ibu nanti ke lautan, jarum kecil itu dicelupkan ke air lautan kemudian diangkat, maka yang menetes dari jarum yang sangat kecil itu adalah bagian yang sudah Allah berikan kepada manusia seluruhnya dari awal yang diciptakan sampai yang terakhir. Illa kama yankusul mihyatu ida udhilal bahro, gitu dalam hadis itu. Manusia yang meminta kepada Allah dari yang pertama diciptakan, jin yang pertama diciptakan sampai yang terakhir, meminta permintaan kepada Allah dan Allah penuhi permintaannya semuanya tanpa sedikit pun dikurangi, maka Allah SWT yang sudah diberikan tidak akan pernah mengurangi kekayaannya, kecuali seperti dicelupkannya sebuah jarum yang kecil di lautan kemudian diangkat, tetesan yang menetesnya itu merupakan bagian yang sudah Allah berikan kepada kebutuhan mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala di samping Ghaniyun, Maha Kaya, Al-Mughni, Maha memberikan kekayaan. Nah itu yang penting. Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan kekayaan kepada siapapun. Kalau seseorang kaya itu hakikatnya dari Allah, Allah yang mengayakan dia. Bukan karena tangan dia, bukan karena kecerdasan dia, bukan karena kehebatan dia. Allah berikan kesempatan orang itu menjadi orang yang kaya. Allah Al-Mughni, Allah yang Maha memberikan kaya kepada setiap manusia. Sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, jadi kembali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, yang dengan nama itu hendaklah kita berdoa mengawalinya dengan nama itu. Ketika kita meminta sesuatu, ya Allah, bilang, ya Allah, ya Razzaq, ya Mannan, wahai Allah yang pemberi rezeki dan wahai yang pemberi karunia, berikanlah rezeki kepadaku, dan berikanlah anugerah kepadaku, silakan disebutkan. Ketika kalian mau menentukan suatu aturan, ketentuan, kebijakan, maka minta kepada Allah, ya Adil, wahai Zat yang Maha Adil, aku akan menentukan suatu kebijakan, mudah-mudahan kebijakan ini menjadi sejahtera buat setiap orang. Ketika kita mau melakukan segala sesuatu, kita minta kepada Allah agar diampuni kesalahan kita dari orang lain, minta kepada Allah, ya Rahim, wahai Zat yang menyayangi, aku telah melakukan kesalahan kepada orang lain, maka berikanlah kemudahan agar orang itu bisa mengampuni dan memaafkan aku melalui perantaraan permaafan dariku, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Adil, memiliki nama Al-Hadi, memiliki nama Ar-Razzaq, memiliki nama Al-Ghafir wal Ghaffar wal Ghafur. Allah memiliki nama juga Al-Qawi, Allah memiliki nama Al-Ghaniyul Mughni. Dari nama-nama itu setidaknya mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita untuk lebih menyelami bahwa Allah adalah Zat yang Maha Sempurna, Allah adalah Rabbul Alamin, Allah adalah Zat yang menciptakan, yang memelihara, yang mengurus dan menjaga seluruh alam. Allah Zat yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Oleh karenanya kita senantiasa bersandar kepada Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha memberi petunjuk dan lain sebagainya. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an, itu yang Bapak saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.